Hai, jadi video ini dibuat berkaitan dengan kemarin adalah Hari Batik Nasional. Semua orang memakai batik, namun ada beberapa orang yang saya lihat tidak begitu mengerti apa itu batik. Batik sendiri menurut saya adalah sebuah proses, di mana proses untuk membuat batik sangatlah panjang. Mulai dari sketsa, pembatikan itu sendiri, pewarnaan, dan untuk pewarnaannya sendiri biasanya dilakukan beberapa kali sesuai dengan banyaknya warna pada suatu batik. Sebenarnya di sini kita akan membahas tentang apa perbedaan batik tiruan dan mana yang batik asli, mana juga yang batik tiruan. Untuk batik asli, kita mulai dari batik tulis. Ini adalah contoh batik tulis. Jadi batik tulis dibuat langsung dengan tangan menggunakan canting. Jadi gunanya canting adalah untuk mengaplikasikan lilin panas pada kain mori atau kain yang akan dibatik. Contohnya begini. Yang dicanting dalam bagian ini adalah bagian putihnya. Jadi gunanya malam pada kain adalah untuk mempertahankan warna asli. Sebelumnya saya sudah pernah membuat mengenai cara batik dengan menggunakan lilin warung. Jadi kurang lebih seperti itu pengaplikasiannya. Jadi bagian putih ini dicanting untuk mempertahankan bagian putihnya. Sementara pas dicelup, warna yang terkena malam akan tetap putih, sementara warna lain akan terkena zat warna. Karakteristik dari batik tulis biasanya coraknya lebih besar-besar atau coraknya tidak berulang. Selanjutnya adalah batik cap. Batik cap adalah masih dalam bentuk batik asli, di mana cara pembuatannya menggunakan lilin panas. Namun media yang digunakan berupa tembaga, jadi bukan canting. Dia seperti stempel. Jadi bagian kain dicap dengan bentuk yang sudah disesuaikan sesuai dengan stempelnya. Karakteristik atau perbedaan antara batik tulis dan batik cap biasanya dari motifnya. Untuk batik cap biasanya motifnya berulang karena dibuat seperti stempel, jadi dia harus dicap pengaplikasiannya. Jadi biasanya berukuran 16x16, tapi tergantung dari stempelnya itu sendiri. Seperti ini. Dia motifnya akan berulang. Terus. Sementara untuk batik tulis karena dicanting, jadi prosesnya seperti menggambar. Motifnya biasanya tidak ada yang sama. Walaupun ada motif yang sama seperti ini, lekukannya biasanya berbeda. Seperti ini, dia ada motif kawung, namun lekukan dari kawung sendiri itu berbeda-beda. Ada yang agak besar, ada yang lebih kecil. Karena apa? Dibuatnya langsung dengan menggunakan tangan, seperti proses menggambar. Ini adalah contoh lain dari batik cap. Dia motifnya berulang sama ke atas. Selain batik cap, ada juga batik cap kombinasi tulis. Biasanya batik cap kombinasi tulis dibuat jika ada dua warna dengan turunan berbeda dalam satu kain. Contohnya ini adalah biru dan kunyit, di mana biru dan kunyit adalah dua warna dasar yang berbeda, namun disatu padukan dengan dalam satu kain. Jadi biasanya warna kunyit dahulu dibuat. Nah, setelah warna kunyit dibuat, baru warna biru dan dibatik secara bergantian. Jadi setelah dicap, untuk menghasilkan warna biru, kemudian dicanting ulang dan menutupi bagian yang warna kuning kunyitnya untuk mendapatkan warna biru. Ini adalah contoh canting. Jadi biasanya canting ini dibuat untuk batik tulis atau untuk kombinasi cap dan tulis, atau bisa juga untuk mendapatkan atau membuat motif isen-isen. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh isen-isen. Jadi berupa titik-titik kecil, biasanya untuk kombinasi atau ornamen hiasan pada batik tulis. Untuk canting sendiri sebenarnya dia ada nomornya. Nomor ini sendiri bermaksud untuk size dari
canting atau cucuknya itu sendiri. Biasanya lebih besar nomornya, maka cucuknya akan lebih besar juga ukurannya. Seperti ini. Yang sebelah sini biasanya canting ukuran yang lebih besar. Sementara untuk dalamnya seperti titik-titik ini, dia diberi isen-isen dengan canting yang lebih kecil. Selain batik cap, batik tulis, dan batik cap kombinasi tulis, kita juga memiliki tenun, yaitu tenun ATBM. ATBM sendiri merupakan singkatan, yaitu alat tenun bukan mesin. Ada ATM dan ada ATBM. ATBM adalah alat tenun bukan mesin, dan ATM adalah alat tenun mesin. Di sini kita punya dua jenis tenun, yang ini adalah ATM, jadi dibuatnya dengan mesin. Secara sekilas keduanya sama, namun biasanya ATBM mempunyai pola motif yang lebih bervariasi. Ada juga ATBM Garut atau Sutra Bulu, lebih dikenal dengan nama Sutra Bulu. Sutra Bulu ini sendiri sama seperti ATBM, namun dalam pengerjaannya dia disulam, jadi sambil ditenun dia disulam. Lalu untuk menghasilkan tekstur bulu, hasil sulaman yang sudah dibuat kemudian digunting sehingga menampakkan tekstur-tekstur seperti bulu. Yang terakhir hampir sama dengan proses seperti batik, yaitu tie-dye. Tie-dye sendiri punya banyak nama dalam setiap daerah. Untuk di Indonesia sendiri ada yang disebut sasirangan dari Kalimantan atau jumputan dari Palembang. Ini adalah contoh jumputan. Biasanya jumputan lebih mengandalkan pola-pola ikatan seperti ini. Jadi biasanya diikat menggunakan benang khusus untuk mendapatkan motif-motif khusus juga. Sementara biasanya untuk di sasirangan Kalimantan mengandalkan pola-pola jahitan. Jadi sebelum mencelup dengan zat warna, biasanya kain dijahit atau disulam secara khusus, lalu diikat, lalu dicelup kepada zat warna. Yang terakhir adalah batik printing. Sebenarnya printing tidak bisa disebut batik, melainkan tekstil bermotif batik, karena batik itu sendiri merupakan sebuah proses, di mana proses untuk membuat batik secara asli dengan batik printing sangatlah berbeda. Jika kalian benar-benar mendukung batik, merayakan Hari Batik Nasional, maka belilah batik yang asli, bukan batik tiruan. Kenapa? Karena jika kalian beli batik asli, kalian juga ikut mendukung para pengrajin batik untuk terus berkarya, untuk terus berinovasi. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu kombinasi antara batik print dan batik tulis. Saya tidak tahu apakah ini bisa disebut batik asli atau tidak. Karena biasanya dalam pembuatannya dia menggabungkan dua teknik, yaitu teknik printing dan teknik batik. Ada juga yang menggunakan teknik sablon lalu teknik batik. Jadi biasanya motif dibuat dengan cara dimotif hitam putih. Setelah motif ada hitam putih, lalu motif diberi warna manual dengan teknik batik manual. Jadi biasanya dicanting ulang, lalu dicelup dengan warna, lalu dilorot. Jadi tetap ada malam panas yang teraplikasi dalam batik. Dan berikut adalah penjelasan secara singkat mengenai batik-batik yang saya miliki. Terima kasih sudah mensupport channel ini, sudah mau belajar mengenai beberapa ragam wastra di Nusantara. See you on my next video.